sudah ada Dokter Boyke dan seperti biasa kalau Dokter Boyke pasti banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan seputar seksual. Ini bukan berarti jorok ya, karena seksual itu sebetulnya sesuatu yang memang kita harus mengerti, betul ya dok? Supaya kita bisa terlindungi dari pelecehan. Buruan jawab dong, lama banget. Sabar dong, nafsu banget opung ini. Iya, dokter, kenapa? berhubungan pada saat wanitanya sedang menstruasi. Benar, bahaya apakah salah berhubungan seks pada saat pasangan kita lagi datang bulan? Bahayanya apa gitu dok? Penyakitnya Bahayanya apa? Gimana, gitu. Baik ya, kebetulan saya muslim ya. Jadi saya tahu banget kenapa sih sampai saya tanya waktu saya ikut pendidikan seks di luar negeri juga kita discuss ya. Ternyata risikonya ada. Yang pertama adalah infeksi penyakit kelamin. Ya, pada saat haid itu suasana vagina menjadi lebih asam sehingga virus kuman semua berkumpul. Dari mana virusnya? Jadi virus dan kuman yang tadinya dia baik-baik aja, kemudian juga dia jadi tambah virus-virus yang nggak baiknya juga ada. Maksudnya dari luar atau dari luar juga ada? Kapan masuknya? Lebih sensitif ya dok? Lebih sensitif karena kan di sepanjang saluran itu kan ada dia tidak bisa masuk ke dalam ketika dia itu suasananya kan basah. Oke, kalau nggak bisa masuk ya aman dong. Tapi kan gara-gara haid itu kan darah itu kan makanan yang empuk buat virus dan bakteri. Terus virusnya kemana pergi? Virusnya itu ada di situ. Kemudian dia itu karena hubungan seks, dia tertekan kembali, naik ke atas darah itu, kemudian masuk ke saluran telur, ke indung telur. Dokter Boyke tadi mungkin udah sempat lihat di segmen-segmen sebelumnya bahwa Mbak Lina ini diduga ya bang ya, berarti ya bang mengalami satu bentuk hubungan seksual yang kata orang penyimpangan lewat belakang. Sebetulnya kalau untuk perempuan gimana sih dok itu kan lebih banyak resikonya ya sebetulnya kalau bagian belakang. Tapi apakah ada perempuan yang juga mungkin saja gitu juga justru menikmati hal itu dok? Ada. Terlepas dari kalau Mbak Lina sama sekali tidak ya. Jadi jangan disalahin laki terus gitu kan? Jangan disalahin laki-lakinya terus. Iya, jadi kita nggak terlalu gender. Itu bukan penyimpangan dulu pertama. Ini adalah variasi seks, bukan penyimpangan. petualangan. Ya, variasi seks. Ini bukan bagian dari penyimpangan. bukan. Jadi di luar itu biasa melakukan hubungan. Ya, tapi pada beberapa negara muslim dia tidak melakukan. Tapi ini bukan penyimpangan seksual. Hanya variasi seksual. bentuk imajinasi gitu dok ya? Untuk imajinasi Dasar yang pengalaman tadi lu. mungkin Oke. Tapi balik lagi tergantung dari pasangannya ya. tergantung dari pasangannya karena hubungan seks yang sehat itu pasangannya mau, yang laki-lakinya juga harus mau, harus ada kooperasi ya. Artinya tuh Gak ada paksaan ya ya dok nggak ada ya? paksaan sama Jadi sekali. dua Jadi kesimpulannya, kalau sama-sama mau suami istri, Oke. boleh nggak hubungan seks dari belakang? Kalau dia tahu bahayanya, pasti dia tidak mau melakukannya. Karena kalau sampai rusak itu sphincter ani, itu nanti kalau si wanitanya buang air besar itu tidak terasa. Jadi selalu basah, selalu kotor sana dalamnya oleh feces. Tapi dok, kalau sampai seperti maaf ya, ini kalau tadi kasusnya Mbak Lina kan berarti tidak dua-duanya enjoy. Enjoy, iya. Berarti kalau seperti itu sebenarnya harusnya tidak ya dok, walaupun tadi masuknya variasi. Harusnya tidak. Karena ketika hubungan seks itu kan harus dua-duanya menikmati. Itu tuh suatu proses kan, suatu proses yang menuju puncak. Nah kalau dia dari awalnya sudah tidak menikmati dan terpaksa, bagaimana? Itu tubuhnya tuh juga sudah menolak. Makanya karena dia menolak mungkin terjadi luka-lukanya lebih besar dibanding orang yang enjoy. Gitu loh. Yang harus diperhatikan itu adalah bahaya-bahaya secara medis. Jangan hanya memikir enaknya saja. Kalaupun mau enak harus dua-duanya, suami dan istri. Tidak ada pemaksaan. Pemaksaan sama dengan pelecehan seksual. Memang kalau sama Dokter Boyke nggak cukup atau segmen. Next time kita harus undang full ya Dokter Boyke. Untuk lagi-lagi seks bukan hal yang tabu. Ya. Untuk pengetahuan knowledge untuk ibu-ibu bapak-bapak yang ada di rumah. Yang sudah cukup umur untuk melakukan hubungan seksual. Dokter Boyke terima kasih ya. Sama-sama. Kali ini terima kasih dokter. Boleh kembali dulu kita akan berganti karena PPKM dok. Tepuk tangan buat Dokter Boyke dong. Dok, Thanks ya dok. Baiklah. Kali ini setelah Dokter Boyke sebagai ahli seksual ya. Kita akan mengundang ini dari tokoh agama. Sambut sama-sama Kiai Holil Nafis dari MUI. Silakan Bang Hotman. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah bi khair. Ini kebagian mic, ini pegang mic jadinya. Pertanyaan saya begini Pak Kiai. Apakah secara hukum agama
suami istri, apakah itu kawin siri atau kawin hukum negara, boleh nggak melakukan hubungan intim anal seks dari belakang? Nggak boleh. Itu tegas Hukumnya dilarang atau gimana? Jelas dilarang. Ya. Kepada istrinya pun yang sah tidak boleh. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Karena memang dilarang dan Allah disebutkan dalam hadis la yanzuru ila rajulin atta rajulan imratan fid dubur. Jadi siapapun yang melakukan hubungan, mohon maaf sekali lagi, bukan pada tempatnya itu tidak boleh dalam Islam dan hukumnya haram. Meskipun Hukumnya haram. Haram itu artinya kalau dilakukan itu dosa, kalau ditinggalkan karena niat taat kepada Allah tidak dapat pahala. Oh, begitu. Oke, jadi hubungan anal seks itu secara hukum agama Islam itu haram. Haram. Dan gak ada yang menghalalkan. sama Tidak ada sekali. satupun ulama yang menghalalkan. Jadi ada orang yang mungkin menafsiri salah. Dari ayat Nisa hukum harsul lakum fa'tu harusakum annasyi'tum. Jadi kalau Anda punya istri, silahkan Anda lakukan hubungan dengan istrinya sesuka Anda. Bagaimana orang sedang bercocok tanam kan boleh dicangkul, boleh ini. Tetapi pada satu tempat itu, bukan di tempat yang lain. Jadi boleh saja posisi, polanya, modelnya itu Bang Hotman, mungkin Bang Hotman sudah hafal ini ya. Pak Kiai ngerti aja sih, emang udah tahu pasti ya. Tapi tetap masih pada tempatnya itu, bukan Ya, tempat yang benar. lain. Nggak Jadi berganti gitu ya Pak. tidak boleh ke tempat yang lain. Jadi pola Ya. model silahkan kita Saya diberikan. tetap pola tradisional, Pak Kiai. Pertanyaan saya berikutnya, kalau tadi kan hubungan anal seks itu haram. Bagaimana dengan hubungan seks suami istri dikala si istri lagi datang bulan? Kita boleh bercumbu. Bercumbu. Boleh, tapi tidak boleh sampai kita jima. Apa tuh Pak? Illan nikah, tidak boleh hubungan suami istri. Penetrasi itu tidak boleh. Karena sedang Hukumnya kotor. apa? Hukumnya apa? haram juga. Haram. Oh, haram juga? Haram. Oh. Dan ternyata yang diharamkan dalam Islam itu memang efeknya buruk. Ya. Bisa menyebabkan pemandulan dan seterusnya, mungkin dokter lebih tahu. Tapi dalam Islam mengatakan dalam keadaan kotor, maka harus tinggalin dulu. Jangan sampai ada hubungan intim. Tetapi bercumbu silahkan, tapi jangan sampai melakukan yang satu itu. Oh, begitu. Pak Kiai, tapi sebetulnya apa yang diajarkan dalam agama itu karena memang semua ada efek samping yang tidak baik buat apa kalau kita lakukan tuh efeknya pasti konsekuensinya nggak baik gitu ya Pak Kiai ya? Ya, kita punya keyakinan itu meskipun kadang-kadang sudah diketahui hikmahnya hasil research atau dari sains atau medis, tetapi di dalam Islam itu satu yang dilarang diyakini pasti karena di situ ada kebaikan kalau ditinggalkan. Ya. Kalau dilaksanakan pasti ada keburukan di dalamnya. Itu keyakinan kita. Dan ternyata memang terbukti di beberapa kasus yang dilarang kalau dilaksanakan seperti halnya hubungan pada saat haid itu kan ternyata memang menimbulkan penyakit. sangat Begitu buruk, juga yang hubungan tadi umpamanya dari belakang itu juga menimbulkan masalah meskipun kepada pasangannya sendiri apalagi kepada orang lain yang tidak ada hubungan pasangan suami istri. Oke, Pak Kiai mungkin tadi sempat menyaksikan dan mendengar sedikit mengenai kasusnya Mbak Lina. Mungkin ada penguatan dari segi agama, keislaman yang bisa memberikan penguatan untuk saat ini kan sedang mengalami mungkin ya nyaris-nyaris depresi lah, hal yang sangat berat gitu. Silakan Pak Kiai. Ya tentu berat ya karena kita juga lahir dari perempuan. Juga punya saudara perempuan, punya anak perempuan. Oleh karena itu menjadi pelajaran kepada kita, barangkali yang punya kekuatan jangan sampai kita menganiaya pada perempuan. Yang kedua, kalau kita mau menikah, menikahlah yang benar, yang ada catatannya, ada juga aktenya, sehingga bisa dibenarkan oleh negara dan tidak menimbulkan fitnah. Ya. Karena yang siri-siri ini biasa menimbulkan fitnah. Kenapa? Yang pasti dirugikan adalah perempuan. Perempuannya, betul. Perempuan yang dirugikan. Oleh karena itu barangkali ketika ada orang niat menikah ya minta yang terang-terangan. Karena kan menikah itu adalah ada walimah. Walimah itu mengumumkan sebenarnya, disunahkan hukumnya tapi mengumumkan bahwa ini adalah hubungan baik. Yang kedua sebenarnya pada saat hubungan suami istri kita harus memberikan hak kepada masing-masing. Iya. Tetap saja kita harus melakukan yang diperintahkan di dalam syariat Islam. Sehingga hubungan suami istri itu saling menyenangkan, saling menguntungkan, maka di situ adalah sakinah, mawaddah warahmah. Jadi ada ketenangan bertemu dengan pasangan itu tenang, bukan malah menjadi malapetaka. Baik, terima kasih Pak Kiai. Terima kasih untuk pencerahannya. Semoga memberikan pencerahan untuk banyak pasangan juga ya. Amin. Abang Hotman ada yang mau ditambahkan?
Cukup, terima kasih. Apalagi saya benar-benar dapat pencerahan yang sangat bagus. Ya, terima kasih Baiklah. Pak Kiai dari Sama-sama. Gus Lora Hotman Paris. Siap. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana. Akan berlanjut lagi perbincangan kita semakin menarik tentunya di Hotman Paris Show.